Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Virginiana. Saya mahasiswi S1 Teknik Sipil di Universitas Sanggabuana. NPM saya 21122472215. Untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian, di sini saya akan memberikan pemaparan terkait reflective writing dan proposal penelitian. Apa sih yang mendasari saya menuliskan makalah reflective writing ini? Berdasarkan dari materi-materi yang sudah saya dapatkan pada perkuliahan, saya mendapatkan ilmu tentang reference manager, konsep dan kaidah penelitian, research problem, literature review, variabel penelitian, dan definisi operasional. Lalu, apa sih hal yang melatar belakangi saya dalam menuliskan reflective writing ini? Bahwasanya saya memahami bahwa belajar metode penelitian bukanlah hanya teori saja, melainkan membutuhkan refleksi diri. Salah satunya adalah dengan penguasaan Mendeley akan membantu saya menjadi lebih rapi dan efisien dalam proses penulisan suatu karya ilmiah. Di sini saya menyadari bahwa karya ilmiah yang baik akan bergantung pada rumusan masalah dan variabel yang tepat. Apa sih rumusan masalah yang ada pada pemaparan saya kali ini? Yang pertama adalah bagaimana pengalaman saya dalam memahami dan menerapkan metodologi penelitian, termasuk penggunaan reference manager serta pemahaman konsep dan kaidah penelitian. Yang kedua, bagaimana saya mengidentifikasi research problem, menyusun literature review, serta merumuskan variabel dan definisi operasional. Tentunya, penelitian ini memiliki tujuan yang pertama adalah mendeskripsikan pengalaman saya dalam memahami dan menerapkan metode penelitian, termasuk penggunaan reference manager serta pemahaman konsep dan kaidah penelitian. Yang kedua adalah menggambarkan proses saya dalam menemukan research problem, menyusun literature review yang relevan, serta merumuskan variabel dan definisi operasional berdasarkan pemahaman dan pengalaman dari saya sendiri. Adapun manfaat penelitian ini bagi saya sendiri tentunya akan membantu saya memahami lebih dalam tentang apa sih metode penelitian itu, serta meningkatkan kemampuan menulis saya sebagai bekal dalam penyusunan tugas akhir nanti, serta saya jadikan sebagai refleksi diri saya. Bagi dosen, tentunya akan memberikan gambaran tentang perkembangan pemahaman sejauh mana saya memahami tentang metode penelitian ini sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang sudah saya dapatkan. Yang pertama adalah reference manager. Reference manager adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu seorang peneliti dalam mengelola, menyimpan, dan mengatur sumber referensi seperti artikel jurnal, buku, dan situs web secara efisien. Hal ini diungkapkan oleh Kerlinger FN pada tahun 2006. Melalui reference manager ini, saya menyadari pentingnya pengelolaan referensi yang rapi dan sistematis dalam penelitian. Dengan menggunakan aplikasi pengelolaan referensi seperti Mendeley tadi, akan membantu saya dalam menjaga akurasi sitasi yang akan saya buat nanti. Yang kedua adalah konsep dan kaidah penelitian. Penelitian ilmiah adalah proses terencana dan sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dibuktikan secara logis dan empiris. Berbeda dari penelitian non-ilmiah yang bersifat subjektif, penelitian ilmiah ini akan menuntut objektivitas, ketelitian, serta penggunaan metode ilmiah itu sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Sugiono pada tahun 2019. Materi ini tentunya memberikan pemahaman baru lagi bagi saya tentang pentingnya melakukan penelitian secara terukur. Yang selanjutnya adalah terkait research problem. Masalah penelitian dapat dikatakan layak diteliti apabila jawabannya memerlukan data empiris melalui proses ilmiah, bukan hanya sekedar pendapat subjektif dari peneliti itu sendiri. Hal ini diungkapkan juga oleh Sugiono pada tahun 2019. Perumusan masalah penelitian ini akan memperluas pemahaman saya bahwasanya masalah tidak selalu berkaitan dengan suatu kekurangan,
tetapi juga ketidakjelasan atau fenomena yang belum terjelaskan. Materi yang keempat adalah mengenai literature review. Literature review ini, tinjauan ini bertujuan untuk menunjukkan perkembangan pengetahuan pada bidang yang diteliti, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memperkuat dasar teori dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini diungkapkan juga oleh Kettlinger FN pada tahun 2006. Dengan demikian, literatur review ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa kedepannya penelitian dilakukan tidak hanya mengulang, tetapi juga akan memberikan kontribusi baru yang bermakna. Yang kelima adalah variabel penelitian dan definisi operasional, atau dalam hal ini biasa disebut dengan DOF. Materi variabel penelitian dan definisi operasional ini menjelaskan bahwa setelah dilakukan perumusan masalah, peneliti menetapkan variabel penelitian sebagai unsur yang akan diukur untuk menjawab suatu pertanyaan yang ada. Materi ini tentunya membantu saya dalam proses menetapkan variabel dimensi, satuan pengukuran, serta kriteria penilaian yang akurat. Jadi, pemahaman konsep serta kaidah penelitian yang terjadi akan menjadi dasar dalam melakukan proses ilmiah secara sistematis yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah kesimpulan serta saran saya dari seluruh materi yang saya dapatkan selama perkuliahan ini. Terlebih dalam mata kuliah metode penelitian ini. Melalui reflective writing ini, saya menyadari bahwa penelitian ilmiah tidak hanya memerlukan pengetahuan yang teoritis, tetapi juga kemampuan menerapkannya yang secara sistematis, objektif, dan tentunya sesuai dengan kaidah akademik. Sehingga, dengan pengalaman ini akan memperkuat pemahaman saya bahwa metode penelitian merupakan fondasi penting dalam menghasilkan karya ilmiah yang valid, sistematis, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Saran saya bagi pendengar dan pembaca dari paparan saya ini, dan tentunya menjadi saran untuk diri saya sendiri adalah teruslah latih kemampuan dalam menerapkan metode penelitian secara konsisten, khususnya dalam dalam menyusun rumusan masalah, menentukan variabel, serta melakukan literature review. Berikut saya sajikan juga daftar pustaka yang tentunya sangat membantu saya dalam penyusunan reflective writing ini. Dalam penyampaian pemaparan saya kali ini juga, saya akan sedikit mereview dan menyajikan tentang rencana proposal penelitian saya untuk tugas akhir, yang berjudul Analisis Potensi Bahaya dan Risiko Kecelakaan Kerja menggunakan metode identifikasi bahaya penilaian risiko atau IBPR pada perjalanan HVAC di proyek gedung PTX Bandung. Apa sih yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini? Menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3 sangat penting karena bertujuan untuk memberikan suasana lingkungan dan kondisi kerja yang baik, nyaman dan aman serta dapat menghindari kecelakaan dan penyakit kerja. Hal ini diungkapkan juga dalam studi kasus pembangunan gedung laboratorium Fakultas Teknik Universitas Samratulangi pada tahun 2018. Apa sih identifikasi masalah yang ada dalam analisis risiko ini? Yang pertama adalah potensi angka kecelakaan kerja secara nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diungkapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui klaim JKK. Yang kedua adalah aktivitas pembangunan gedung di Kota Bandung yang semakin tinggi akan meningkatkan potensi risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya, pekerjaan HVAC memiliki risiko tinggi karena melibatkan aktivitas kompleks seperti mechanical, electrical,
pengangkatan material, serta pekerjaan pada ketinggian. Selanjutnya adalah potensi bahaya pada pekerjaan HVAC belum teridentifikasi dan dinilai risikonya secara sistematis. Yang terakhir adalah belum dilakukannya analisis bahaya dan risiko menggunakan metode IBPR pada pekerjaan HVAC di proyek pembangunan gedung PTX. Rumusan masalah yang ada adalah apa saja sih potensi bahaya yang muncul pada pekerjaan HVAC di proyek gedung PTX Bandung. Yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko kecelakaan kerja pada pekerjaan HVAC menggunakan metode identifikasi bahaya dan penilaian risiko atau IBPR. Tentunya dari judul tadi dan rumusan serta identifikasi masalah yang ada, penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi potensi bahaya yang muncul pada pekerjaan HVAC di proyek gedung PTX Bandung. Yang kedua, menilai tingkat risiko dari potensi bahaya tersebut secara sistematis menggunakan metode IBPR. Yang ketiga adalah menyusun langkah pengendalian risiko yang tepat untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja pada pekerjaan HVAC. Landasan teori yang saya gunakan dalam proposal penelitian ini adalah ada 3. Yang pertama adalah definisi dari K3 itu sendiri. Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut K3 adalah suatu kondisi kerja yang terbebas oleh dari risiko kecelakaan yang dapat mengakibatkan cedera, penyakit, kerusakan, serta gangguan lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh Hirak MPTDI pada tahun 2020. Yang kedua, risiko dari pekerjaan HVAC itu sendiri. Menyadari hal tersebut, maka perlu melakukan langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja, yaitu dengan menerapkan pengendalian risiko, dengan sifat dan kondisi bahaya, juga menganalisis kegagalan yang ada untuk mengetahui potensi bahaya yang dapat terjadi pada saat melakukan suatu pekerjaan. Hal ini diungkapkan dalam proses analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada pemeliharaan dan perawatan sistem utilitas bangunan gedung Icon Mall Gresik pada tahun 2021. Landasan teori yang terakhir adalah mengenai manajemen risiko K3. Manajemen risiko K3 adalah suatu upaya mengelola risiko K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Manajemen risiko K3 ini berkaitan dengan bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian bagi perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh Yvette J. et al. Pada analisis risiko dan pengendalian keselamatan kerja dalam pembersihan AC model kaset di tahun 2024. Adapun metode identifikasi yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya ini merupakan perkalian dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dengan tingkat keparahan yang ditimbulkan. Biasanya dalam identifikasi bahaya ini mempunyai skala penilaian risiko dari 1 hingga 5, yang artinya tingkat 1 dengan risiko sangat kecil sampai dengan tingkat 5 dengan risiko yang sangat berat. Metode identifikasi yang kedua adalah penilaian risiko. Terdapat 2 tahapan dalam penilaian risiko ini. Yang pertama adalah analisis risiko. Menilai kemungkinan kejadian dan tingkat keparahan akibat. Yang kedua adalah evaluasi risiko, yaitu menentukan klasifikasi risiko dari tingkat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, agar dapat dilakukan prioritas pengendalian, analisis, dan evaluasi risiko. Yang terakhir dengan adanya pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini tahapan urutan prioritas, yaitu yang pertama adalah eliminasi, yang kedua tahapan substitusi, yang ketiga rekayasa teknik, administratif, serta yang terakhir adalah alat pelindung diri. Berikut saya sajikan juga mengenai sintesis penelitian terdahulu yang ada mengenai
proposal penelitian saya yaitu analisis risiko menggunakan metode IBPR pada pekerjaan HVAC, khususnya pada bangunan gedung. Berikut saya sajikan sintesis penelitian terdahulunya. Pada penelitian ini, saya juga mendapatkan 3 variabel penelitian, yaitu variabel X, variabel Y, serta variabel kontrol. Variabel X atau variabel independen yang saya dapatkan di sini adalah adanya bahaya mechanical, bahaya electrical, bahaya pekerjaan di ketinggian, bahaya ergonomi, bahaya kimia, serta bahaya terpeleset, terjepit, dan tertimpa material. Adapun variabel dependen atau variabel Y yang saya dapatkan adalah mengenai tingkat risiko kecelakaan kerja. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tingkat risiko kecelakaan kerja biasanya diukur dengan skala 1 sampai dengan 5, yang artinya skala 1 sangat kecil atau sangat ringan kemungkinannya, sedangkan skala 5 adalah skala yang sangat besar atau sangat berat risikonya. Kemudian akan didapatkan risk score, yaitu perkalian antara likelihood dengan severity. Saya berikan contoh di sini adalah kejadian terpeleset. L-nya itu 3, S-nya 2, menjadikan R-nya atau risk score ini menjadi 6, yang artinya risikonya adalah tergolong risiko sedang. Sedangkan bahaya risiko dari jatuh dari ketinggian ini mempunyai L2, S5, sehingga menghasilkan nilai risk score 10 dengan risiko yang sangat tinggi. Risiko-risiko tadi yang didapatkan merupakan hasil dari klasifikasi risiko yang mempunyai tingkatan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Adapun variabel kontrol yang saya dapatkan adalah mengenai pengendalian risiko. Yang tadi sudah saya paparkan juga sebelumnya, pengendalian risiko terdapat eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, serta alat pelindung diri. Dari seluruh pemaparan yang sudah saya sajikan tadi, dihasilkan definisi operasional variabel atau biasa disebut dengan DOV. Terdiri dari variabel, definisi operasional, indikator, serta instrumen yang sudah tersaji sebagai berikut. Adapun daftar pustaka dari hasil penelitian yang sudah saya paparkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil reflective writing dan proposal penelitian saya. Semoga pemaparan saya kali ini dapat dijadikan sebagai manfaat bagi pendengar dan pembaca. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya menerima seluruh kritik dan saran untuk memperbaiki hasil dari reflective writing dan penelitian proposal saya di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.